Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita, yaitu menyelesaikan surat Al-Fajr yang sudah kita mulai 2 minggu yang lalu ya, sejak 2 minggu yang lalu, di mana hari ini kita harapkan kita bisa menyelesaikan secara tuntas surat Al-Fajr, sehingga minggu depan insya Allah kita sudah mulai lagi mentadaburi surat berdasarkan urutan turunnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat yang ke-11 ya untuk minggu depan. Yang hari ini kita masih surat yang ke-10. Jadi saat ini kita sudah mentadaburi 10 surat ya, hampir 10 surat secara berurutan sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki yang berkah serta nikmat kelapangan waktu, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru kita bersama Ustadz Umar Maka yang saat ini ada di Bone ya Ustadz. Semoga jaringan atau networknya semuanya lancar, bagus, sehingga kita bisa secara jelas mendengarkan kata per kata dari kajian yang diberikan oleh Ustadz. Oke, tanpa memperpanjang waktu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sekarang ya Pak Ustadz, kajian tadaburnya. Silahkan Pak Ustadz dimulai, tafadhol. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani. Dan semoga Allah senantiasa istiqomahkan bersama Al-Quran. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita, surah Al-Fajr, Quran yang ke-89 sesuai dengan urutan mushaf dalam Al-Quran. Adapun urutan turun surah ini sebagaimana tadi yang disampaikan Mbak Ari, dan ini juga sudah diketahui oleh jamaah yang dirahmati Allah yang mengikuti tadabbur Al-Fajr dari awal. Surah Al-Fajr ini adalah surah yang ke-10. Jadi termasuk surah yang pertama-tama yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 114 surah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi. Al-Fajr adalah surah yang ke-10. Kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita, dan mudah-mudahan ini adalah sesi bagian keempat dari tadabbur surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar, walillahil hamd, ma syaa Allah, wala quwwata illa billah. Segala puji, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis ilmu kita ini bersama jamaah di Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa Allah istiqomahkan bersama Al-Quran. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, sebelum
sama-sama kita mulai tadabbur Quran kita. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah untuk sama-sama mengagungkan asma Allah di majlis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini jamaah yang dirahmati Allah, Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat. Dan saat ini majlis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majlis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas, insyaallah kita akan mulai tadabbur Quran kita sesi ketiga dari surah Al-Fajr, mulai dari ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-30 dari surah Al-Fajr ini. Seperti biasa, kita akan sama-sama membaca surah Al-Fajr ini. Lalu insya Allah kita akan dengarkan terjemahan dari surah Al-Fajr yang akan dibacakan oleh pengurus atau salah satu dari jamaah. Bagi jamaah yang dirahmati Allah yang ingin ikut membaca, boleh silahkan dibaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Adapun kalau kemudian jamaah kondisi situasi tidak memungkinkan untuk membaca surah ini, silahkan didengarkan. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan surah ini mendapatkan pahala terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, kita coba perlihatkan ayatnya. Surah Al-Fajr, surah ke-89, ayat 21 sampai dengan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Kami berikan kesempatan kepada jamaah atau pengurus untuk membacakan terjemahan dari ayat 21 sampai 30 surah Al-Fajr. Tafadhali, silakan. Silakan ibu-ibu ada yang berkenan untuk membantu membacakan terjemahan surat Al-Fajr mulai dari ayat 21 sampai 30. Saya coba baca ya. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan. Betul ya Ustadz ini ya? Betul. Ayat 21 ya? Betul, Sekali-kali silakan. tidak
apabila bumi diguncangkan berturut-turut atau berbenturan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Allahu Akbar. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu Sadaqallahul azim. Terima Allahu kasih Akbar. Bu Eni. Ya, barakallahu fiik bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca surah Al-Fajr atau sudah sama-sama mendengarkan surah Al-Fajr dan terjemahan dari surah Al-Fajr. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bagian ketiga surah Al-Fajr ini memiliki hubungan keterikatan korelasi yang sangat kuat dengan dua bagian sebelumnya yang sudah sama-sama kita tadabburi. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya di dua tadabbur Quran kita di surah Al-Fajr ini, surah Al-Fajr ini adalah surah ke-10 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi. Turun setelah surah Al-Lail, di mana surah Al-Lail menggambarkan kondisi, situasi, kesulitan, hari-hari berat yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Yang digambarkan bahwa masa sulit, kondisi berat, hari-hari penuh ujian yang dilalui Nabi itu seperti gelap gulitanya malam. Lalu setelah surah Al-Lail yang berarti malam, yang merupakan ibarat permisalan dari hari-hari sulit yang dilalui oleh baginda Nabi, turunlah surah Al-Fajr yang mengisyaratkan bahwa sebagaimana malam itu pasti berlalu, semakin malam itu mencapai puncak gelap gulitanya, itu berarti fajar akan segera menyingsing. Maka ini menjadi berita gembira bagi kaum muslimin ketika surah ini turun. Surah Al-Fajr ini turun ketika Nabi sedang mendapati ujian berat bersama sahabat-sahabatnya. Maka surah ini memberikan optimisme kepada Nabi dan sahabat-sahabat saat itu. Dan sebagaimana hari ini, siapapun yang mentadabburi surah ini juga akan memberikan optimisme, semangat, percaya diri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ujian pasti berlalu, hari-hari yang sulit dan berat pasti akan berakhir. Dan pada akhirnya Al-Fajr, fajar akan menyingsing. An-Nasru minallah, kemenangan dari Allah pasti akan datang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di awal surah Al-Fajr, jemaah rahmat Allah, Allah memulai dengan sumpah wal fajr wal layalin asyr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr. Ada 5 sumpah mengawali surah ini sebagai bentuk penegasan bahwa Allah pasti akan menangkan umat Nabi Muhammad. Allah pasti akan memenangkan orang-orang yang beriman. Bagaimana cara Allah menolong hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad dan umat-umatnya? Allah pasti akan membinasakan mereka yang memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah telah membinasakan mereka yang memusuhi para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada kaum 'Ad,
yang kisahnya didengar, diketahui oleh orang-orang Quraisy yang saat itu menolak, memusuhi Nabi Muhammad. Ada kaum Samud yang juga kisahnya, bekas-bekas sisa-sisa kejayaannya juga diketahui, dilihat oleh orang-orang Quraisy yang ini lebih kuat dari orang-orang Quraisy yang saat itu menentang Nabi Muhammad SAW. Ada Fir'aun Dzil Autad yang memiliki pasak-pasak, tiang-tiang, yang memiliki begitu banyak tentara, tapi akhirnya pun dibinasakan oleh Allah. Lalu kemudian di bagian kedua jemaah rahmatullah, setelah Allah menegaskan kebinasaan siapapun yang memusuhi Nabi dan Rasul yang diutusnya. Dan ini peringatan keras bagi orang-orang Quraisy. Maka kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah kemudian menjelaskan tentang perilaku orang-orang yang menentang dakwah, menentang kebenaran yang diturunkan Allah kepada hamba-hambanya. Dan siapapun yang memperhatikan hari ini, orang-orang yang memusuhi agama Allah, siapapun yang memperhatikan hari ini, orang-orang yang memusuhi syariat-syariat Allah, perhatikan baik-baik. Tidaklah perilaku mereka kecuali mirip seperti perilaku umat-umat terdahulu yang memang disebutkan Allah di surah ini. Apa perilaku mereka? Fa'ammal insan idza mabtalah. Yang pertama kata Allah, cara pandang, keyakinan mereka yang rusak terhadap kehidupan dunia. Maka ini menjadi muhasabah penting bagi saya, bagi setiap di antara kita. Sudahkah kita benar memahami dunia ini? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu linuriyahu min ayatina, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan kepada Nabi, ketika Nabi melihat seorang wanita tua yang sudah bungkuk, bahkan hampir mencium lututnya. Wanita tua, bungkuk, sudah hampir mencium lututnya, tapi penuh dengan perhiasan. Penuh dengan perhiasan. Kalau ada laki-laki normal yang ditanya, ada yang mau menikahi tidak wanita ini? Ada yang mau mengejar tidak wanita ini? Pasti semuanya akan menolak. Wanita tua yang sudah mencium lututnya, tapi penuh dengan perhiasan. Maka Nabi berkata kepada Jibril, "Man hadha?" Siapa ini wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, "Ya Muhammad, inilah dunia. Inilah gambaran dunia. Dunia itu sudah tua, namun ia penuh perhiasan. Yang bahaya adalah kalau kita kemudian salah cara pandang kita terhadap dunia." Dan Allah sebutkan di surah Al-Fajr ini, inilah ternyata salah satu sebab kenapa ada orang yang memusuhi Nabi yang diutus oleh Allah. Karena cara pandang mereka yang salah terhadap dunia. Dunia menjadi tujuan utama, ukuran mulia hinanya seseorang dilihat dari dunia. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, perilaku mereka adalah tidak memuliakan anak-anak yatim. Sebaliknya mereka kemudian menghardik anak yatim, mengambil hak-hak anak yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Yang ketiga kata Allah, perilaku-perilaku mereka orang-orang yang menentang dakwah, risalah, kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Mereka memakan warisan dengan cara yang salah, dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, mengambil apa yang tidak menjadi haknya dari warisan-warisan saudaranya, keponakannya, atau kerabatnya. Yang kelima, di antara perilaku mereka orang-orang yang menentang dakwah, dan perhatikan baik-baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada orang yang menentang kebenaran ketika disampaikan kepadanya hari ini, kecuali engkau akan mendapati sikap dan perilaku mereka seperti yang Allah ceritakan di sini. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Perilaku mereka yang kelima, cara pandang yang salah terhadap dunia, tidak memuliakan anak yatim, lalu kemudian memakan ada satu yang terlewat, mohon maaf ya. Tidak memuliakan anak yatim, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin.
Yang keempat, mereka yang memakan harta warisan dengan cara yang batil. Yang kelima, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, berlebihan cinta terhadap dunia ini. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah tegaskan bahwa Allah tidak melarang kita cinta kepada dunia. Bahkan baginda Nabi SAW mencintai dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi, "Hubbiba ilayya min dunyakum." Allah telah menciptakan kepada saya dari perhiasan-perhiasan dunia kalian, at-taib wan nisa, parfum, wangian, dan wanita-wanita yang salihah. Yang tidak boleh adalah yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh agama kita, jamaah rahmatullah Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, berlebihan cinta kepada dunia yang fana ini. Berlebihan cinta kepada dunia, ya pasti kita akan tinggalkan ini. Nah, jemaah rahmat Allah, di bagian terakhir ini. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Setelah Allah menegaskan kehancuran para penentang dakwah, dan ini adalah bagian dari pertolongan Allah ketika Allah membinasakan Fir'aun, membinasakan kaum Samud yang ingin membunuh Nabi Saleh dan membunuh onta Nabi Saleh. Lalu kemudian Allah menyebutkan perilaku perbuatan mereka di dunia ini. Dan ini di antara sebab kenapa mereka kemudian menentang kebenaran. Di akhir surah Al-Fajr, Allah menjelaskan, Allah menerangkan kepada kita semua bagaimana kondisi mereka nanti pada hari kiamat. Para penentang dakwah, mereka yang memusuhi orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah, memusuhi ulama, menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki perilaku yang disebutkan dalam surah Al-Fajr ini, cara pandang yang salah terhadap dunia, tidak memuliakan anak yatim, tidak menyuruh untuk memberi makan orang miskin, lalu kemudian memakan harta warisan dengan cara yang batil, berlebihan cinta kepada dunia. Tahukah engkau bagaimana kondisi mereka nanti pada hari kiamat? Tahukah engkau bagaimana beratnya musibah, ujian, kebinasaan yang mereka akan dapati nanti pada hari kiamat? Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Sekali-kali mereka yang memusuhi, sekali-kali tidak. Mereka yang memusuhi para nabi dan rasul dan yang menyuruh manusia ke jalan Allah. Mereka yang memiliki perilaku yang seperti yang disebutkan Allah di surah ini, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakka dakka. Apabila bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah diguncangkan dengan beberapa kali guncangan. Apa maksudnya? Apabila bumi ini sudah diguncangkan beberapa kali guncangan. Yang dimaksud di sini adalah ketika hari kiamat terjadi. Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi situasi mereka orang-orang yang memusuhi para nabi dan rasul, kebenaran yang diturunkan Allah kelak pada hari kiamat. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi ini sudah diguncangkan berturut-turut pada hari kiamat. Yang kondisi bumi diguncangkan pada hari kiamat ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Turki, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah sabarkan mereka di tengah ujian. Video-video yang sampai kepada kita bagaimana kepanikan saudara-saudara kita di Turki ketika gempa bumi, guncangan beberapa pekan yang lalu. Sampai saya melihat ada
Ada seorang laki-laki ketika melihat bangunan itu runtuh di depannya, tiba-tiba langsung berteriak, Al-aman ya Allah, Al-aman ya Allah. Jamaah rahmat Allah. Ini baru sebagian bumi Allah yang diguncangkan. Saya pernah mengalami di Pondok Indah tahun yang lalu kalau tidak salah. Ketika sedang pengajian seperti ini, namun saat itu offline, kita kajian tiba-tiba ada gempa bumi. Sehingga gedung tempat kita kajian itu bergetar dahsyat. Semua jamaah berhamburan keluar. Biasanya kalau kajian biasa, ketika kita bubar, jamaah itu pasti tidak ada yang mau duluan keluar. Silakan Ustadz duluan keluar. Tapi ketika gempa bumi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah tidak ada lagi Ustadz, sudah tidak ada lagi guru, sudah tidak ada lagi yang perhatikan mana Ustadz. Enggak, semuanya sibuk menyelamatkan dirinya. Padahal lagi-lagi jamaah yang dirahmati Allah, itu baru sebagian dari bumi Allah yang diguncangkan. Lalu bagaimana jika kemudian kelak terjadi apa yang Allah sampaikan di surah Al-Fajr ini? Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Bukan lagi sebagian bumi yang diguncangkan, seluruh bumi Allah ini diguncangkan berturut-turut. Bukan satu kali, dua kali guncangan. Dakka dakka. Dengan guncangan yang berturut-turut yang menghancurkan semua yang ada di atasnya. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam Quran surah Al-Abasa ayat 33 sampai 37. Kalau tadi di Pondok Indah sudah tidak ada lagi yang memperhatikan gurunya yang lebih tua, yang lebih muda, maka wajar kalau nanti kiamat terjadi, Allahu Akbar. Tak ada lagi anak, tak ada lagi orang tua, tak ada lagi saudara. Semua manusia sibuk menyelamatkan dirinya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Apabila telah datang kiamat, suara yang menggelegar, memekikkan telinga hati manusia. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Hari itu kata Allah, engkau akan mendapati melihat orang-orang akan lari meninggalkan saudaranya. Tak hanya saudaranya. Wa ummihi wa abih. Manusia bahkan hari itu akan berlari meninggalkan ibu dan bapaknya. Bukan cuma itu. Wa sahibatihi wa banihi. Jangankan orang tuanya. Ketika guncangan hari kiamat itu telah datang, kata Allah, engkau akan mendapati manusia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu kata Allah, manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Allahu Akbar. Kembali ke surah Al-Fajr. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, jika bumi ini sudah diguncangkan dengan guncangan yang berturut-turut. Engkau akan tahu hari itu akibat balasan bagi mereka yang memusuhi agama Allah. Waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Lalu datanglah Tuhanmu dan malaikat yang bersaf-saf. Jemaah rahmat Allah. Ayat 21-22 ini Al-Quran di surah Al-Fajr hanya menggambarkan secara global. Karena dari fase guncangan hari kiamat, tiupan sangkakala itu kan 2 kali. Bagi ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani, insya Allah ini sudah khatam bab ini, karena kita sudah pernah membahas
tanda-tanda kiamat, bahkan al-jannah wan nar, surga kiamat juga sudah pernah kita bahas. Dari fase bumi ini diguncangkan pada hari kiamat, kita tahu bahwa tiupan sangkakala itu ada 2 kali. Yang pertama, yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati. Tiupan pertama adalah tiupan yang menghancurkan semesta alam. Allahu Akbar. Semua yang di bumi, semua yang di langit akan dibinasakan oleh Allah. Termasuk malaikat Jibril, malaikat maut juga akan binasa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa dia yang Maha Esa, dia yang Maha Kuasa, dia pemilik langit dan bumi. Dan saat itulah Allah akan berkata, Ainal Jabbarun. Kemana orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan hartanya, dengan jabatannya, yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah binasa. Anal Malik. Hari ini, akulah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Nah, jemaah rahmatullah, antara fase yang disebutkan di ayat 21, bumi ini diguncangkan, sampai kemudian di ayat 22, wajaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Tuhanmu dan malaikat yang berbaris bersaf-saf. Kapan ini Ustaz? Ayat 22 ini jemaah rahmatullah, akhwat iman sallallahu iyyakum ajmain, adalah ketika Allah sudah hendak mulai ketetapannya, hukumannya pada hari kiamat. Dan ini ada banyak fase yang tidak disebutkan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, fase pertama adalah ketika bumi ini, di alam semesta ini dihancurkan, dibinasakan, dan tidak ada yang tersisa kecuali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha mengatur langit dan bumi. Lalu kemudian Allah kemudian membangkitkan malaikat peniup sangkakala, lalu ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, tiupan sangkakala kedua jemaah rahmatullah, apa yang terjadi? Manusia akan dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, sebagaimana juga Allah sampaikan dalam Quran surah Yasin, bagaimana para pendosa, ahli maksiat, mereka yang kufur, mereka yang dulunya mendustakan hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, apa kata mereka? Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita dari kubur kita? Mereka kaget, mereka ketakutan saat itu. Oh, ternyata yang selama ini mereka ragukan, yang selama ini mereka dustakan, hari itu terjadi. Mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk dikumpulkan, mempertanggungjawabkan setiap ucapan dan perbuatannya. Mungkin ada bertanya, bagaimana dengan orang-orang beriman Ustaz? Apakah orang-orang beriman juga akan kaget? Tidak. Orang-orang beriman ketika dibangkitkan dari kuburnya, ketika ditiup sangkakala kedua, lalu mereka dibangkitkan dari kuburnya, orang-orang beriman itu akan saling menenangkan satu sama lainnya. Kalau orang kafir yang mendustakan hari kiamat akan berkata, siapa yang membangkitkan kita dari kubur-kubur kita? Tidak dengan orang beriman. Orang-orang yang beriman, yang sudah membaca ayat-ayat Allah tentang hari kiamat, yang percaya dengan hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka Allah, hari itu mereka akan saling menenangkan satu sama lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin, lanjutan ayat tadi. Ketika orang kafir mengatakan, man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kita dari kubur-kubur kita? Orang beriman sebaliknya,
Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Orang beriman itu akan berkata kepada saudaranya, kepada anaknya, hadza, wahai anakku, wahai saudara. Hadza, inilah hari kiamat. Ma wa'ada ar-Rahman, yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita semuanya. Lanjut, jamaah rahmatullah akhwatal iman sallallahu ayyakum ajmain. Jadi ada fase yang panjang ketika bumi ini diguncangkan dengan berturut-turut, lalu kemudian alam semesta ini dibinasakan oleh Allah, lalu kemudian ditiup sangkakala kedua, manusia dibangkitkan dari kuburnya, lalu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu manusia akan menanti sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari kiamat manusia akan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar menunggu kapan ketetapan Allah dimulai. Berapa lama kita menunggu di padang mahsyar sampai ketetapan Allah itu dimulai? Disebutkan dalam riwayat bahwa 1 hari kita menunggu. Tapi lama dari 1 hari ini jamaah rahmatullah adalah 50.000 tahun. Allahu Akbar. 50.000 tahun. Manusia akan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar menunggu ketetapan Allah. Ustaz, gimana kondisinya ketika kita berada? Apakah kemudian ada banyak pohon-pohon rindang? Apakah kita bisa merasakan kesejukan? Jamaah rahmatullah. Rasulullah menggambarkan kondisi manusia di padang mahsyar ketika matahari sudah didekatkan hanya 1 mil, sebagian ulama mengatakan 1 jengkal dari kepala manusia saat itu, dan kita menunggu untuk waktu yang cukup lama, 50.000 tahun, sampai kemudian ketika manusia menunggu sudah mulai khawatir, cemas, mereka mendatangi Nabi Adam agar Nabi Adam segera berdoa kepada Allah agar Allah memulai keputusannya hari itu. Nabi Adam kemudian menolak dan berkata, hari ini Tuhanku murka dengan kemurkaan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bagaimana mungkin hari ini aku berani minta kepada Allah, padahal aku dulu pernah memakan buah yang dilarang oleh Allah. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Kita pun semua umat manusia akan datang kepada Nabi. Ya Nuh, Anda adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah segera memulai keputusannya hari ini. Nabi Nuh juga menolak, lalu mengatakan, bagaimana mungkin hari ini aku berani meminta kepada Allah. Datanglah kepada Ibrahim. Ibrahim menolak, menyuruh kita datang kepada Musa. Musa juga menolak, lalu kemudian menyuruh kita datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa kemudian berkata, bagaimana mungkin hari ini aku berani meminta kepada Tuhanku. Hari ini Tuhanku murka dengan kemurkaan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Hari ini tidak mungkin aku berani meminta. Sementara di dunia umatku menjadikanku Tuhan, berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana manusia setelah itu? Datanglah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad mulai sujud di hadapan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa, angkat kepalamu, mintalah, tushfa, engkau pasti akan diberikan semua yang diminta." Maka dimulailah keputusan Allah setelah syafaat. Nah, setelah syafaat Nabi diterima, keputusan akan dimulai. Maka kemudian berlakulah ayat 22 ini. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Setelah syafaat Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia itu diterima, Allah memerintahkannya untuk mengangkat kepalanya, untuk meminta, dan Allah pasti akan memberikannya. Setelah syafaat Nabi diterima oleh Allah, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Maka datanglah Tuhanmu dan malaikat yang bersaf-saf. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Allahu Akbar. Jadi sudah banyak fase nih kita lalui. Bumi diguncangkan dan semesta alam ini dibinasakan. Tiupan sangkakala.
Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian berdiri menunggu ketetapan Allah untuk waktu yang sangat panjang. Berapa lama? 1 hari. Yang lamanya di dunia 50.000 tahun. Ustaz, apakah kita juga merasa sepanjang itu? Allahu Akbar. Orang-orang beriman akan dipendekkan waktu itu di sisinya. Dan mudah-mudahan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk yang tidak merasakan panjangnya hari itu ketika kita berdiri menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 1 hari, tapi lamanya di dunia berapa? 50.000 tahun. Hari itu di padang mahsyar menunggu ketetapan Allah. Ada orang yang keringatnya sudah menenggelamkannya, ada yang keringatnya sampai di dadanya, ada yang keringatnya sampai di lututnya. Manusia hari itu akan merasakan panasnya matahari, akan berkeringat sesuai dengan amal-amalnya. Beruntunglah siapapun yang di dunia senantiasa bersedekah, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqah, sedekah itu tudhallilu, akan menaungi orang-orang yang senantiasa bersedekah di dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan sab'atun, ada 7 kelompok, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita datangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya menolak untuk meminta syafaat kepada Allah, dan akhirnya Nabi Muhammad yang maju meminta syafaat ini. Dan ini adalah kedudukan mulia yang didapatkan Nabi, maqaman mahmuda, diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu, ada berapa jumlah nabi? Ada 124.000 nabi. Dan semua rasul, ada berapa rasul? Rasul itu 300 lebih. Semua nabi dan rasul Allah bekali dengan doa pamungkas, doa mustajab. Tahukah kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa semua nabi dan rasul itu sudah menggunakan doa mustajab mereka di dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua nabi, semua rasul sudah menggunakan doa pamungkas mereka, kecuali kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang belum menggunakan doa mustajabnya. Padahal Nabi tahu cucunya Hasan akan diracun. Nabi tahu cucunya Husain akan dipenggal kepalanya. Nabi tahu ujian berat yang akan menimpa istri-istrinya. Tapi Nabi tidak menggunakan doa mustajabnya hanya untuk keluarganya. Apa yang dilakukan Nabi? Menangguhkan doa mustajabnya untuk saya, untuk kita semuanya, umat Rasulullah dan seluruh umat manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, keputusan ketetapan Allah dimulai. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pengadilan segera akan dimulai. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan dan perbuatannya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sebagaimana dalam surah Al-Kautsar. Hari itu kata Allah, semua nikmat yang diberikan Allah kepada saya, kepada kita semua, akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban dari kita. Umur, kesehatan, masa muda, fisik yang Allah berikan, harta yang Allah karuniakan kepada kita. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pengadilan akan segera dimulai. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan hari itu manusia semuanya tegang menunggu apa yang akan terjadi kepadanya. Bagaimana kalau kemudian kita dipanggil menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Dengan tangan apa kita kelak akan menerima kitab kita? Ya Allah, bagaimana jika amal-amal kita, keburukan-keburukan kita hari itu ditimbang? Rahmaka ya Allah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hari itu manusia mulai cemas. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika pengadilan Allah sudah mau dimulai, hisab al-ard wal hisab, manusia akan diperlihatkan amal-amalnya.
dia akan dihitung-hitung oleh Allah, akan ditimbang amal-amalnya, akan melalui sirat. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Ketika pengadilan sudah siap dilakukan, dimulai, Allah telah datang, وَجَاءَ رَبُّكَ. Malaikat juga sudah bersaf-saf. Maka saat itulah Allah memerintahkan malaikat agar mendatangkan neraka di hadapan seluruh manusia. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat 23 surah Al-Fajr ini. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Hari itu Allah datangkan neraka Jahannam. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Jemaah rahmatullah, siapa yang melihat neraka Jahannam? Di ayat 23 ini kan Allah mengatakan waji'a yauma'idzin bi jahannam. Hari itu ketika pengadilan sudah akan dimulai, pengadilan yang seadil-adilnya di sisi Allah. Tidak ada manusia yang terzalimi hari itu. Hari ini jemaah rahmatullah Allah, terkadang, ingat, terkadang ketika ada orang mencari keadilan di pengadilan, disitulah dia tidak mendapatkan keadilan. Bagi siapapun yang merasa tidak dizalimi, tidak mendapatkan keadilan di dunia, bersabarlah. Karena pada hari itu, waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika pengadilan Allah akan dimulai, engkau akan mendapatkan keputusan keadilan yang mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yawma idzin bijahannam. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk mendatangkan neraka Jahannam. Siapa yang melihatnya? Seluruh manusia. Mukmin, kafir, semuanya akan melihat neraka Jahannam. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia hari kiamat nanti semuanya akan melihat neraka Jahannam. Ahli ibadah, ahli maksiat. Waji'a yawma idzin bijahannam. Semuanya akan melihat neraka Jahannam. Nabi Muhammad SAW, jemaah rahmat Allah, menggambarkan, menjelaskan bagaimana kelak neraka Jahannam itu ketika didatangkan di hadapan seluruh manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi, yu'ta bin nar yaumal qiyamah. Menjelaskan ayat ini. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kata Nabi, yu'ta bin nari yaumal qiyamah. Neraka Jahannam akan didatangkan pada hari kiamat. Laha sab'una alf zimam. Neraka Jahannam itu kata Nabi SAW memiliki 70.000 tali. Allahu Akbar. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk mendatangkan neraka Jahannam. Kata Nabi, neraka Jahannam ini memiliki 70.000 tali yang mengikatnya. Pada setiap talinya kata Nabi, ma'a kulli zimamin 70.000 malakin yajurrunaha. Allahu Akbar. Gimana itu hari itu? Allah perintahkan malaikat mendatangkan neraka Jahannam di hadapan seluruh umat manusia. Lalu kata Nabi, neraka Jahannam itu memiliki 70.000 tali. Setiap satu talinya, kata Nabi, dari 70.000 tali ini, setiap satu talinya ada 70.000 malaikat Allah di setiap talinya. Sementara ada 70.000 tali. Setiap talinya ada 70.000 malaikat yajurrunaha, yang menari neraka Jahannam untuk diperlihatkan kepada manusia hari itu. Apa yang terjadi ketika manusia sudah melihat semua neraka Jahannam? Orang beriman, orang kafir, ahli ibadah, ahli maksiat. Apa yang terjadi saat itu? Kata Allah, Yawma yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Semua orang menyesal. Tak hanya kemudian mereka yang memusuhi para nabi dan rasul,
Bukan hanya mereka yang berlebihan cinta kepada dunia ini, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tidak mengajak manusia memberi makan orang miskin, lalu kemudian memakan harta waris dengan batil. Bukan cuma mereka yang menyesal. Yauma yatadzakkarul insan. Bahkan orang-orang beriman, penghuni surga juga akan menyesal. Termasuk jemaah rahmat Allah, hari itu kita pun akan menyesal. Maksudnya Ustaz bagaimana? Orang kafir akan menyesal, kenapa dulu saya di dunia tidak beriman? Yang memusuhi para nabi dan rasul akan berkata, coba kalau saya dulu tidak memusuhi Muhammad, coba kalau dulu saya menjadi penolongnya Muhammad, hari ini saya akan mendapatkan keselamatan. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim mulai menyesal. Bukan hanya mereka jemaah rahmat Allah. Orang beriman, ahli surga pun akan menyesal. Ya Allah, seandainya dulu tadabbur itu bukan cuma satu kali seminggu, bukan cuma hari Rabu saja. Seandainya tadabbur itu dilakukan setiap hari, bahkan setiap jam, ya Allah pasti kami akan mendapatkan keuntungan. Kami akan mendapatkan pahalanya hari ini. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra. Sayang, hari ini penyesalan sudah tidak bermanfaat. Orang beriman yang menyesal kenapa dulu ketaatannya tidak ditambah juga tidak bermanfaat. Sebagaimana mereka orang-orang kafir, ahli maksiat yang berpaling dari Allah, hari itu penyesalannya juga sudah tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman adanallahu wa iyyakum ajmain. Allah kemudian menggambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang berpaling hari itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Perhatikan baik-baik bagaimana kekuatan Quran menggambarkan tentang makna kehidupan akhirat. Yaqul, hari itu manusia akan berkata, ya laitani, duhai seandainya aku qaddamtu li hayati, seandainya aku telah melakukan banyak hal untuk kehidupanku hari ini. Ini menunjukkan jamaah rahmatullah bahwa kehidupan hakiki bukan di dunia. Allahu akbar. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan dunia. Maka jangan terlalu risau kalau kemudian engkau kehilangan sesuatu dari dunia ini. Kan dia yang kehidupan sehakiki. Dunia ini akan berakhir, dunia ini akan hancur. Kita akan meninggalkan dunia dan semua kenikmatan-kenikmatannya. Terus yang hakiki yang mana? Ya laitani qaddamtu li hayati. Kehidupan hakiki ternyata jamaah rahmatullah adalah kehidupan akhirat kita. Yang perlu kita risaukan kalau kemudian kita belum berbuat apa-apa untuk akhirat kita. Allahu akbar. Yang perlu kita risaukan kalau kemudian dari harta yang kita miliki ini kita belum melakukan apa-apa untuk akhirat kita. Saya ingin mengingatkan jemaah rahmat Allah, siapapun yang saat ini sedang diuji oleh Allah, mungkin saat ini sedang mendapati kesulitan di dunia ini, sabran, bersabarlah. Istiqamah di atas agama Allah. Dunia ini tempat ujian. Jangan risau dengan dunia yang diambil oleh Allah. Jangan sedih dengan dunia yang berkurang darimu selama Allah istiqomahkan engkau di jalannya untuk akhirat. Karena ternyata Masya Allah, sampai orang-orang kafir sendiri nanti pada hari kiamat akan mengakui bahwa kehidupan hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Ya laitani, duhai seandainya
qaddamtu li hayati. Aku sudah berbuat, aku memaksimalkan, aku bersusah payah untuk kehidupanku hari ini. Sayangnya, dulu di dunia mereka terlalaikan oleh dunia dan perhiasannya. Sayangnya dulu mereka di dunia salah memandang dunia ini. Dikiranya bahwa dunia ini akan membuat mereka kekal. Sayangnya di dunia mereka tidak mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Sayangnya mereka di dunia memakan harta warisan dengan cara batil. Maka hari itu mereka hanya bisa menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allahu Akbar. Dan tidak ada penyesalan yang paling buruk melebihi penyesalan nanti pada hari kiamat. Siapapun yang ingin menyesali masa muda yang dilalaikan, silahkan menyesal hari ini. Hari ini siapapun yang menangis di antara kita, siapapun yang menyesali perbuatannya yang dulu saat ini, penyesalannya itu akan bermanfaat. Dan Allah akan menerima taubatnya. Jangan sampai penyesalan kita ini datangnya di waktu yang sudah tidak bermanfaat penyesalan tersebut. Kapan itu? Selain di waktu sakaratul maut, siapapun yang menyesal ketika sakaratul maut, maka penyesalannya tidak akan pernah bermanfaat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ada orang. Penyesalannya itu ketika sudah melihat malaikat maut, ketika sakaratul maut baru menyesal, baru ingin tobat. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, semua taubat, semua penyesalan akan diterima oleh Allah selama. Di dunia ini akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat dan nyawa itu belum sampai di kerongkongan kita. Adapun kalau sudah sampai di kerongkongannya lalu ingin menyesal, ini yang Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Apabila kematian itu datang kepada mereka. Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Qala rabbirji'un. Barulah mereka menyesal. Qala rabbirji'un. Barulah mereka meminta kepada Allah ketika malaikat sudah sedang mencabut nyawanya. Rabbirji'un. Ya Allah, undurkan kematian untuk saya. Kenapa? Saya ingin perbaiki bacaan Quran. Saya ingin sedekah. Harta karunia sudah terlalu banyak engkau berikan. Saya jarang bersedekah. Baru ingin taubat. Baru ingin melakukan amal soleh kebaikan. La'alli a'malu salihah. Ya Allah, undur kematian untukku agar aku melakukan amal-amal soleh. Diterima tidak oleh Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Karena Allah kemudian berkata kepada malaikat, kalla, sekali-kali tidak wahai malaikat, cabut nyawanya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Karena ini hanya kalimat yang diucapkan di mulutnya. Orang ini kalau dihidupkan kembali, orang ini kalau kembali ke dunia, dipanjangkan umurnya, yang dilakukannya tetap saja yang dulu-dulu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Cabut, matikan, karena setelah ini ada azab yang pedih di kuburnya sampai hari kiamat. Ini penyesalan yang tidak bermanfaat yang pertama. Penyesalan ketika malaikat sudah mencabut nyawa kita, roh kita semua. Yang kedua, apa yang Allah sebutkan di surah Al-Fajr ini? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan manusia ketika sudah melihat neraka jahanam. Lalu mulai menyesali, ya Allah, seandainya dulu saya baca Quran, seandainya dulu saya bersedekah, seandainya dulu saya perbanyak qiyamul lail. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu Ustadz bukan bikin tadabburnya setiap hari Rabu, tapi setiap hari. Ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan hari itu sudah terlambat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Adapun orang-orang beriman, apakah mereka menyesal? Kenapa mereka tidak memaksimalkan ketaatan? Maka tidak, kalau sudah melihat neraka jahanam, tidak ada orang yang tidak menyesal. Orang beriman menyesal, kenapa kemudian ketaatannya berkurang, tidak diperbanyak?
Sementara orang kafir juga menyesal. Kenapa dulu mereka tidak beriman kepada Allah? Dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12, yang dirahmati Allah, Allah menegaskan penyesalan mereka para pendosa, orang-orang yang durhaka. Meninggalkan Quran, tidak punya waktu untuk Quran. Sampai mati tidak bisa baca Quran. Untuk reunian, ada waktu untuk reunian, ada waktu untuk kumpul dengan temannya, ada waktu untuk nongkrong, ada waktu untuk wisata, ada waktu untuk jalan-jalan, kecuali satu, tidak punya waktu untuk Quran dan mempelajari Quran. Mereka yang tidak memperbanyak rukuk dan sujud kepada Allah, mereka yang memusuhi nabi-nabi Allah, mereka yang memusuhi, mereka yang mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Bagaimana penyesalan mereka? Allah gambarkan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Dan terima kasih banyak Mbak Ari yang sudah mencantumkan ayatnya. Walau tara idzil mujrimun. Seandainya kalian wahai manusia melihat, walau tara idzil mujrimun, bagaimana para pendosa, bagaimana orang-orang durhaka kelak pada hari kiamat. Nakisur ru'usihim, ketika mereka menundukkan kepala mereka, ketakutan, penuh dengan kehinaan. Rabbana absarna wa sami'na. Lalu mereka berkata, ya Allah Tuhan kami sudah melihat. Ya, mereka sudah melihat neraka jahanam yang selama ini didustakan, yang selama ini, alah, sudahlah, enggak usah sok suci, atau juga neraka, surga juga belum pasti adanya. Rabbana, hari ini apa kata mereka? Absarna, kami sudah melihat tanda-tanda kekuasaanmu, kami sudah melihat neraka. Wa sami'na, kami juga sudah mendengar hari ini. Farji'na na'mal salihah. Pulangkan kami Allah ke dunia agar kami melakukan amal saleh. Apakah diterima oleh Allah? Sudah terlambat. Jangan rahmat Allah. Salah satu pelajaran penting dari surah ini, mari jangan rahmat Allah menyesali kekurangan kita selama ini. Mari kita menyesali, menangisi setiap maksiat, dosa yang pernah kita lakukan. Karena penyesalan di dunia ini, taubat di dunia ini akan diterima oleh Allah. Sebelum kita kelak menyesal di hadapan Allah ketika sudah melihat neraka jahanam. Ya laitani qaddamtu li hayati. Baru berangan-angan, baru ingin melakukan amal soleh yang selama ini ditinggalkannya. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wathaqahu ahad. Wahai yang suka menyiksa ulama, wahai yang suka menyiksa para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya. Wahai yang suka mengikat orang-orang yang beriman seperti dilakukan Fir'aun, seperti dilakukan orang-orang Quraisy terhadap sahabat-sahabat Nabi Bilal bin Rabah yang diikat lalu diletakkan batu besar di atasnya. Sumayyah binti Khabbat, wanita beriman salihah, mukminah yang akhirnya wafat syahid di tengah siksaan orang-orang kafir Quraisy. Kalian akan mendapatkan balasannya kelak pada hari kiamat. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada orang yang mengazab seperti dahsyatnya azab Allah. Wa la yusiku wathaqahu ahad. Sebagaimana hari itu tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala atau ikatan malaikat Zabaniya. Tidak ada orang yang bisa kabur. Tidak ada orang yang bisa kabur. Di dunia, orang yang dituduh melakukan kesalahan, orang yang melakukan pelanggaran akan diikat tangannya. Tapi di akhirat, tahukah kita bagaimana penghuni-penghuni neraka itu diikat? Ketika leher kepala mereka diikat dengan kakinya, disatukan dengan kakinya. Sehingga mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Wal'iyadu billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani, jamaah rahmati Allah. Itu gambaran orang-orang yang durhaka, memusuhi para nabi dan rasul. Adapun orang-orang yang beriman kepada nabi dan rasul,
Adapun orang-orang yang beriman kepada hari akhir, adapun orang-orang yang istiqamah melakukan amal soleh, ketaatan di tengah hinaan, di tengah cacian, ya sabar di atas ketaatan kepada Allah. Surah Al-Fajr kembali menyampaikan berita gembira fajarnya kepada orang-orang beriman. Ketika Allah menutup surah Al-Fajr ini, yang berarti cahaya yang menyingsing, dengan berita kegembiraan, dengan fajar, kegembiraan, kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa tenang. Allahu Akbar. Mari berdoa mudah-mudahan ketika kita diwafatkan Allah dan ketika kita kelak di akhirat, kita termasuk yang akan diseru dengan seruan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dari Tuhanmu. Allahu Akbar. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Jemaah rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang? Dan adakah kira-kira jiwa kita ini jiwa yang tenang atau belum? Kedua, kapan dikatakan kata-kata ini? Ucapan ini kapan dikatakan kepada orang-orang beriman? Yang ketiga, apa syarat untuk masuk dalam surga Allah? 3 poin ini mudah-mudahan menjadi penutup bahagia dalam tadabbur Quran kita hari ini. Apa itu jiwa yang tenang? Apa ciri-ciri jiwa yang tenang? Yang kedua, kapan diucapkan ucapan ini, kata-kata ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Yang ketiga, apa syarat untuk masuk ke dalam surga Allah sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Fajr ini? Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, ketika menafsirkan ayat ini, siapa itu jiwa yang tenang? Apa ciri-ciri jiwa yang tenang? Maka mari kita memeriksa diri kita, jiwa-jiwa kita. Ada nggak termasuk jiwa kita ini jiwa yang tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata Abdullah bin Abbas, jiwa yang tenang adalah, ciri-ciri jiwa yang tenang, al-musaddiqah, adalah jiwa yang senantiasa membenarkan ketetapan-ketetapan Allah. Allahu Akbar. Apa itu jiwa yang tenang? Abdullah bin Abbas mengatakan, al-musaddiqah, jiwa yang senantiasa membenarkan janji-janji dan ketetapan-ketetapan Allah. Allahu Akbar. Tidak kufur dengan, tidak mengingkari ketetapan Allah, menerima ketetapan Allah. Ini jiwa yang tenang menurut Abdullah bin Abbas. Imam Qatadah zaman rahmatullah ketika menafsirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maksudnya adalah al-mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah. Jiwa yang tenang adalah jiwa orang-orang beriman yang senantiasa tenang dengan janji-janji Allah. Allahu Akbar.
seberat apapun ujiannya hari ini, jiwa-jiwa yang tenang, engkau akan dapati mereka tenang. Karena mereka tahu apa yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Surga di sisi Allah, kenikmatan, kemenangan bagi orang-orang beriman. Ini ciri kedua. Yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang dimaksud jiwa beriman, jiwa yang mutmainnah adalah al-mutmainnatu ila ma qala Allah, adalah jiwa yang senantiasa tenang terhadap firman-firman Allah, terhadap apa yang dikatakan Allah, difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada banyak pendapat ulama, tapi saya akan cukupkan tiga perkataan sahabat dan tabi'in. Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa jiwa yang tenang, tanda-tandanya adalah jiwa yang senantiasa membenarkan janji-janji dan ketetapan Allah. Yang kedua, jiwa yang tenang, kata Imam Qatadah, adalah jiwa yang senantiasa, jiwa orang-orang beriman yang senantiasa membenarkan janji-janji Allah. Jadi ketika mereka mendapatkan musibah, ujian, engkau akan mendapati mereka bukan orang yang kemudian menyalahkan takdirnya, menyalahkan ketetapan Allah. Mereka akan menerima ketetapan tersebut karena yakin akan janji Allah akan kemenangan orang-orang beriman. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau jiwa yang tenang terhadap apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 25, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu adalah mereka yang senantiasa hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka jiwa dan hati-hati kita akan menjadi tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, ibu-ibu majelis Rabbani yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika membaca ayat ini atau ketika mendengarkan ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Abu Bakar As-Siddiq sampai bertanya kepada Nabi, ma ajmala hadza, betapa indah orang-orang yang dikatakan ini kepadanya ya Rasulullah. Ya, bagaimana tidak? Jangan terhadap Allah. Ketika dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ma ajmala hadza, betapa indah seandainya ini dikatakan kepada kita. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ama innahu sayuqadu laka hadza. Wahai sahabatku Abu Bakar, bergembiralah. Karena apa yang engkau baca, apa yang engkau dengarkan di surah Al-Fajr ini akan dikatakan kepadamu kelak di dunia menjelang kematian dan kelak nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah seperti sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Semoga setiap di antara kita ketika diwafatkan Allah juga akan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Poin kedua, jiwa yang tenang sudah kita ketahui. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa tenang ketika mengingat kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa membenarkan ketetapan dan janji-janji Allah. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa tenang terhadap apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita an-nafsul mutmainnah. Allahumma amin. Allahumma amin. Poin kedua jemaah Allah, mengingat waktu kita yang sudah hampir habis, kapan diucapkan kata-kata ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kapan diucapkan kepada kita insya Allah? Ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa ucapan ini, perkataan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, sampai terakhir, itu akan diucapkan di dunia. Indal ihtidar, ketika sakaratul maut. Allahu Akbar. Orang-orang beriman, sebagaimana juga Allah tegaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqamah. Allahu Akbar. Bagaimana kematian, indahnya kematian orang-orang beriman. Baca ayat ini, surah Al-Fajr, mulai dari ayat 27 sampai 30. Dan baca surah Fussilat ayat 30. Orang-orang beriman itu ketika menjelang kematian, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allahu Akbar. Ketika menjelang sakaratul maut, mendapati cucunya menangisinya, suaminya menangisinya, anaknya menangisinya. Saat itulah Allah turunkan malaikat dari langit yang tidak terputus-putus. Seberapa banyak Ustaz? Nabi pernah ditanya, berapa banyak malaikat yang datang? Alamatil basar. Sejauh mata memandang, maka sebanyak itu malaikat. Wajahnya putih berseri-seri, tersenyum kepada hamba Allah yang sedang sakaratul maut. Menguatkan, menenangkannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau di surah Al-Fajr ini kan cuma dikatakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Di surah Fussilat ada tambahannya. Allahu Akbar. Orang-orang beriman ketika menjelang sakaratul maut akan memandang malaikat yang begitu banyak. Wajahnya putih berseri-seri, tersenyum kepadanya. Lalu malaikat-malaikat ini menenangkannya agar tidak panik, agar tidak risau, agar tidak takut dengan ajal kematian yang datang menjemputnya. Alla takhafu, jangan bersedih, jangan takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, dan jangan bersedih wahai hamba Allah. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah. Jadi satu, jangan takut. Yang kedua, jangan bersedih. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Quran surah Fussilat ayat 30. Wa abshiru bil jannah. Jangan takut fulana, jangan takut ba'al. Jadi Allah, malaikat akan menyebut nama kita, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah. Surga telah dijanjikan Tuhanmu untukmu. Kata ulama, ketika malaikat mengatakan surga dijanjikan Tuhanmu untukmu, ketika malaikat mengatakan surga telah Allah janjikan untukmu, saat itulah Allah akan memperlihatkan tempatmu di surga, wahai hamba Allah. Menjelang sakarat, menjelang wafat, menjelang mati, ketika malaikat mengatakan, bergembiralah akan surga yang dijanjikan Tuhan untukmu. Saat itu setiap orang beriman akan melihat tempatnya, surganya kelak di akhirat. Allahu Akbar. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, semua orang ingin segera berjumpa dengan Allah. Karena Nabi pernah berkata ke hadapan sahabatnya, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, Allah juga menginginkan perjumpaan dengannya. Sahabat berkata, Ya Rasulullah, tidak ada orang yang mau mati di antara kita. Semua orang benci dengan kematian. Kata Allah, bukan itu maksudnya. Ketika manusia sakaratul maut, lalu manusia melihat tempatnya di surga, saat itu pun manusia segera ingin melakukan perjumpaan dengan Allah. Dan manusia ingin segera meninggalkan dunia ini, menuju kepada apa yang dijanjikan Tuhannya. Dan saat itu dikatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai yang jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Engkau ridho dengan kematian ini, engkau ridho dengan ketetapan Tuhan, dan Tuhanmu juga ridho kepadamu. Allahu Akbar.
Ada ulama mengatakan bahwa ucapan ini akan dikatakan malaikat akan dikatakan nanti pada hari kiamat. Walau kata ulama dua-duanya benar. Bisa jadi ini dikatakan di dunia dan insya Allah juga akan dikatakan nanti di akhirat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pelajaran terakhir jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum wadkhuli jannati, apa perintah Allah? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Sebelum perintah ini apa perintah Allah? Fadkhuli fi ibadi. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, ada hal yang harus kita lakukan jemaah yang dirahmati Allah. Fadkhuli fi ibadi, menjadi hamba Allah. Tidak mungkin orang itu masuk ke dalam surga Allah kalau dia tidak masuk golongan hamba Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Siapa mereka hamba-hamba Allah? Mereka yang senantiasa menyempurnakan, senantiasa memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani, jika engkau ingin dimasukkan Allah ke dalam surganya, tidak ada cara lain kecuali kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memurnikan ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah tadabbur singkat ini bermanfaat dan ada banyak ilmu pencerahan, tadabbur, ibrah, hidayah yang sudah kita petik dari bagian terakhir dari surah Al-Fajr. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, tadabbur berikutnya, surah ke-11 yang diturunkan Allah kepada Nabi adalah surah Ad-Duha. Allahu Akbar. Al-Lail, malam, lalu kemudian Al-Fajr, fajar, dan yang ketiga Ad-Duha. Dan ini adalah surah ke-11 yang diturunkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Seperti biasa, sebelum kita sama-sama berdoa, kita tutup dulu majelis ini. Sebelum dibuka sesi tanya jawab, kita tutup dulu tadabbur Quran kita siang hari ini. Segala kebenaran hanya datang dari Allah, dan jika ada kesalahan itu murni datang dari saya dan dari syaitan. Sama-sama kita baca surah Al-Asr dulu sebelum kita baca doa kafatul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab dibuka. Silahkan ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Sambil menunggu Pak Ustadz, mungkin ya silakan. Disimpulkan ya secara singkat untuk surat Al-Fajr ini Pak Ustadz. Ya. Masya Allah. Jemaah rahmatullah. Surah Al-Fajr sebagaimana namanya adalah Fajar. Ini menggambarkan akan pertolongan Allah yang pasti datang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Fajr ini tidak hanya berlaku di masa Nabi dan sahabat-sahabatnya sampai hari kiamat. Surah Al-Fajr ini adalah berita gembira bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Setidaknya, jangan sampai kemudian, oh ini temanya cuma 3. Setidaknya ada 3 tema besar di surah Al-Fajr ini. Yang pertama, penegasan dari Allah, sampai Allah bersumpah 5 kali di surah ini, menegaskan bahwa Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang zalim, mereka yang melakukan kerusakan seperti Fir'aun, mereka yang memusuhi para nabi, atau kalau hari ini mereka yang menyakiti para ulama, mereka pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah membinasakan umat-umat terdahulu. Yang kedua, Allah kemudian menjelaskan tentang perilaku mereka, orang-orang yang memusuhi kebenaran, memusuhi para nabi dan rasul. Apa perilaku mereka? Itu karena mereka punya cara pandang yang salah terhadap dunia. Dikiranya kemuliaan itu dengan dunia, padahal
kemuliaan itu dengan akhirat. Dunia ini pasti akan berakhir. Jabatan yang engkau kejar sehingga engkau melakukan kecurangan, sehingga engkau melakukan kezaliman, harta yang engkau tumpuk sehingga kemudian engkau melakukan hal yang dibenci oleh Allah, halal haram semua engkau lakukan, semua itu engkau akan tinggalkan. Nah, Allah menjelaskan kemudian perilaku-perilaku orang-orang yang menentang atau kemudian menolak kebenaran. Satu, cara pandang yang salah terhadap dunia. Memakan harta, tidak memuliakan anak yatim. Mereka yang tidak menyuruh orang untuk memberi makan orang miskin. Memakan warisan dengan cara yang batil. Lalu kemudian jemaah rahmat Allah, mereka yang berlebihan cinta kepada dunia. Allah menutup surah Al-Fajr dengan memberikan peringatan. Apa yang akan mereka dapatkan nanti kalau kiamat dunia ini sudah dikiamatkan? Kalla idza dakkatil ardu dakkan dakka. Yang ada adalah mereka akan menyesal, tapi penyesalannya sudah tidak bermanfaat. Yang ada adalah mereka akan melihat neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala lalu meminta agar mereka dikembalikan ke dunia. Sayangnya itu sudah terlambat. Lalu Allah menutup surah Al-Fajr dengan kembali menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman ketika dikatakan kepada mereka menjelang mereka wafat, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan diucapkan kata-kata ini kelak ketika kematian itu datang kepada kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan. Makasih Pak Ustadz, berarti kemenangan yang sesungguhnya atau yang fajar tadi adalah kemenangan untuk orang-orang yang beriman ya Pak Ustadz. Betul sekali, betul sekali. Dianugerahi jiwa yang tenang, di mana kriterianya, ciri-cirinya tadi ya Pak Ustadz ada 3 ya. Tenang ketika mengingat Allah, tenang ketika membenarkan semua janji-janji dan ketetapan Allah, dan tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Betul sekali. Itu baru sebagian dari apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita tentang ciri-ciri jiwa-jiwa yang tenang. Pada kesimpulannya adalah jiwa yang tenang adalah mereka yang senantiasa tenang dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang menerima ketetapan-ketetapan Allah. Seperti itu kira-kira. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Nambahin aja, kalau kita sudah tahu apa tadi yang diucapkan Ustadz, ciri-ciri jiwa yang tenang, tidak mengingkari ketetapan Allah, membenarkan ketetapan Allah, selalu membenarkan janji Allah, terus tenang mendengarkan ayat. Iya, tapi adakah doanya Ustadz supaya kita itu seperti itu gitu? Doa selain kita usaha melakukannya, doanya apa Ustadz? Allahu Akbar. Ada satu doa jemaah rahmat Allah. Barang siapa yang baca doa ini maka Allah pasti akan ridha kepadanya. Dan kalau Allah sudah ridha kepada kita, coba lihat, hanya jiwa yang tenang yang akan kembali kepada Tuhannya dengan penuh keridhaan. Apa doanya yang perlu dibaca agar Allah meridhai kita? Insya Allah doa ini tidak sulit untuk dihafal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tidak ada orang yang membaca doa ini kecuali Allah pasti akan ridha kepadanya. Mari sama-sama kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahu akbar. Oh itu ya Allah. Nah, cuman doa ini jemaah akan terasa kedahsyatannya kalau kita hayati, kalau kita tadabburi. Raditu billahi rabba, ya Allah aku ridha menjadi hambamu dan engkau menjadi Tuhanku. Wa bil islami dina, ya Allah aku ridha Islam menjadi agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah aku ridha menjadikan Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Seperti itu. Jadi nabi dan rasul yang aku teladani dan aku ikuti. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi itu ya, roditu itu tadi kan bacaan kalau zikir pagi. Zikir betul. pagi apa? Zikir pagi betul. Ini termasuk bagian dari zikir pagi yang diajarkan Nabi kepada kita semua. Islamidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Betul. Iya. Betul. Ya Ustaz, mau belajar juga biasanya gitu kalau di sekolah tuh di Al Azhar tuh kalau sebelum mulai itu ikrar dulu roditu. Masya Allah itu dahsyat itu dahsyat itu. Kalau ada orang mestinya kita sebelum mengaji juga ke depannya sebelum tadabbur
Kita Oh ikrar iya Pak dulu tuh. Ustadz, Boleh ya. mulai minggu depan ya Pak Nanti Ustadz. mulai minggu depan insya Allah kalau kita ngaji, kita ikrarkan agar ikrar kita ini disaksikan malaikat dan Iya, juga disaksikan Allah bahwa kita ridho menjadi hambanya. Raditu billahi Ya. rabba wa bil Wabil Islam Wabi dina dina wa wa bi bi Wabi Muhammadin 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 nabiyya wa nabiyya Nabiya wa rasulah. wa rasulullah. Rasulullah. Ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biasanya gitu kan betul. Pak. Tambahannya ya. Betul. Betul. Oh itu ya Ustadz. Ya, Terima silakan Mbak Ari. kasih. Sama-sama Ibu. Silakan Mbak Ari. Makasih Bu Andi untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin Satu bertanya? lagi boleh. Tadi Ustadz menyinggung soal 7 kelompok yang akan mendapat naungan Allah, tapi itu tidak dijabarkan Ya, Ustadz. Apa sudah pernah Masya ya? Allah. Eh, dibahas pembahasan neraka kayaknya sudah pernah Ibu. Iya, iya. Mungkin Iya, iya. diulang sedikit Ustadz biar Boleh, kita boleh, sedikit aja. boleh. Ya, ada 7 golongan Masya Allah yang kalau Allah akan naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan beruntunglah orang-orang itu. Mudah-mudahan kita bisa termasuk di antaranya. Satu, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Yang kedua, jemaah rahmatullah, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Jadi pemuda tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Jadi dari muda itu dia Masya Allah sudah terjaga dan jauh dari maksiat. Yang ketiga, jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam karena lalu meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ya, 3. Yang keempat, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang kelima, 2 orang, mereka bukan kerabat, mereka bukan sahabat, mereka bukan kerabat, bukan sekampung, tapi mereka ini adalah orang yang dipertemukan dalam ketaatan, jadi sama-sama ketemu di majelis ilmu, setelah itu Masya Allah seperti saudara, saling mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dan akhirnya ketika mereka berpisah, salah satunya meninggal atau salah satunya kemudian pergi kemana, juga karena Allah. Ini juga akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang keberapa lagi sekarang? Ke-6. Enam. Yang ke-6 adalah jemaah terhormat, orang yang bersedekah tapi sembunyi-sembunyi, tidak ingin ketahuan bahkan oleh pasangannya. Nabi gambarkan seperti orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Allahu Akbar. Jadi harus ada ini ya Pak Ustadz, amalan yang tersembunyi ya, yang amalan rahasia. tersembunyi, amalan yang tersembunyi dan rahasia, di antaranya adalah sedekah. Yang ketujuh, kalau mereka yang akan dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah mereka yang diajak berzina dan sudah tidak ada orang yang lihat. Aman kok seandainya mereka berzina, nggak ada yang tahu. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah yang maha melihat. Nanti pada hari kiamat, ia termasuk yang akan dinaungi ketika matahari sudah didekatkan dari kepala. Nah, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Tafadhol, silakan. Yang terakhir Nabi Yusuf ya Pak Ustadz. Ya. Yang nomor 7 itu Nabi Yusuf ya Pak Ustadz contohnya. Ya, contohnya seperti Nabi Yusuf. Dan insya Allah ada banyak orang-orang beriman yang ketika dia diajak melakukan itu, dia akan menolak lalu mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada azab Allah pada hari kiamat. Ya, silakan Mbak Ari, menjelang asar di sini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ibu-ibu mungkin kita bisa menjadi salah satu dari 7 golongan. Amin ya Rabb. Nomor 3 nomor 3 ini tinggal menitikan air mata karena Allah. Tinggal milih mana, dipilih saja yang mana ya. Kalau iya, tapi yang pasti kalau yang hijrahnya, tobatnya pas sudah tua udah berat tuh, yang golongan tadi anak muda. Ya, mesti ada peluang-peluang lain insya Allah. Mudah-mudahan hari itu Allah naungi kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, mungkin bisa kita tutup dengan doa, Mbak Ari. Boleh Pak Ustadz. Kebetulan ini ada Ibu Ratna, ini lagi mau punya hajat nih Pak Ustadz. Ya.
mungkin bisa sekaligus semuanya yang punya hajat juga Masya didoakan. Allah. Boleh, Dan didoakan juga untuk kesehatan, lahir batin, ya sehat boleh, walafiat, boleh, Insya sehingga Allah. bisa beribadah secara optimal. Amin, amin ya Rabb. Ya, kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت اللهم ya Allah Tuhan kami ya Salam ya Muhaimin ya Qudus ya Ghaffar ya Tawwab, jangan biarkan kami meninggalkan majlis ini ya Allah kecuali Engkau sudah mengampunkan dosa-dosa setiap di antara kami. Allahumma ya Rahman la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafait. Ya Allah, jangan sampai kami bubar meninggalkan majlis ini kecuali ya Allah siapapun yang sakit di antara kami, kecuali Engkau telah turunkan kesembuhan untuknya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jangan biarkan ya Allah di antara kami ada yang punya hajat, ada yang punya keperluan, ada yang punya kepentingan ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah memudahkan setiap hajat urusan setiap di antara kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, siapapun yang sakit di antara kami ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majlis ini kecuali kesembuhan telah Engkau catatkan untuknya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, siapapun yang saat ini ya Allah punya kesulitan, terlilit dengan hutang ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan biarkan kami meninggalkan majlis ini ya Allah kecuali Engkau telah mudahkan kesulitan, Engkau telah angkat kesedihan setiap di antara kami. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa humumina wa gumumina ya Arhamar Rahimin. Allahumma arzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ya Allah, kami menyebut, kami memanggilmu dengan nama-namamu yang maha indah ya Allah. Jangan pernah Engkau cabut nikmat Quran dari dada kami ya Allah. Istiqamahkan kami bersama Quran. Ya Allah, rezekikan kami kemampuan untuk senantiasa membaca Al-Quran di pagi dan di petang hari. Rezekikan kami ya Allah untuk senantiasa mentadabburi, memikirkan, mengkaji Al-Quran ya Allah, dan mampukan kami ya Arhamar Rahimin untuk mendakwakan dan mengamalkan Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.